yang paling gong nih kayaknya memang tadi ya pembentukan dari Badan Penyelenggara Haji ini menjadi Kementerian Haji dan juga Umroh. Dan tadi disampaikan juga informasinya ya akan berlaku mulai tahun 2026 karena memang ada kebutuhan begitu ya, harus menyesuaikan mungkin lebih secara teknis ya kebutuhan ibadah haji begitu ya, dengan banyaknya jemaah haji yang bertandang ke tanah suci ini membuat perlu adanya koordinasi di tingkat yang lebih tinggi sehingga tadi urgensi untuk kementerian ini juga lebih besar begitu ya. Tapi silakan waktu dan juga tempat untuk berkomentar. Silakan Mas Ai. Ya, kalau kita lihat alasan utama dari pemerintah kan adalah bagaimana untuk memudahkan koordinasi dengan Arab Saudi gitu ya untuk pengurusan haji. Sebenarnya kalau menurut saya sendiri gitu ya, yang paling fundamental adalah bagaimana meningkatkan pelayanan haji itu sendiri gitu ya. Pelayanan ini kan banyak sekali ya, dari mulai biaya, bagaimana pengurusan jemaah selama di sana, transportasi, makanan, tenda, itu kan yang dari tahun ke tahun seringkali menjadi suatu isu dan selalu aja ada masalah gitu. Belum lagi masalah kesehatan, keselamatan, dan lain sebagainya. Lalu masalah yang paling banyak orang seringkali ngomel kan masalah antrian yang sangat panjang juga, itu kan justru juga harus dipecahkan. Tadi juga ada satu hal yang bagus bagaimana mendigitalisasi ya, sehingga lebih transparan gitu ya. Orang jadi tahu tuh antriannya tuh seberapa banyak gitu kan, sampai kapan. Karena selama ini kan kalau kita lihat memang yang tahu mungkin hanya Kementerian Agama aja ya gitu ya. Kita misalnya kalau daftar antrinya berapa lama, di atas kita masih ada siapa, kita nggak tahu gitu ya. Tapi kalau dibuat sistem yang lebih transparan gitu ya, digitalisasi, harusnya lebih fair gitu kan. Sehingga nggak ada lagi permainan-permainan seperti yang terakhir itu kan ada case katanya penyelewengan kuota haji dan lain sebagainya. Ini kan jadi suatu isu besar yang merugikan masyarakat juga harusnya. Betul. Karena ini memang kaitannya dengan tadi ya antrian haji ini cukup sensitif. Betul. Gitu. Bayangkan sudah antriannya bahkan sudah sampai puluhan tahun sekarang begitu ya. Dari Mas Suhendra sendiri seperti apa begitu dari RUU akan disahkan menjadi undang-undang ini seperti apa saat? Sudah kan? Sudah disahkan menjadi undang-undang ini seperti apa begitu? Respon dan juga mungkin tanggapan dari redaksi CNBC Indonesia. GP, jadi memang terkait dengan pengelolaan haji itu kan kita akui ya. Setiap tahun itu pemerintah punya hajatan besar nih. Pertama mudik. Artinya itu sesuatu yang dikelola sangat besar kan, ada mungkin jutaan manusia. Nah yang kedua itu adalah haji dan umroh. Kita akui satu tahun aja mungkin kita dapat kuota 200 ribuan haji. Itu harus dikelola dengan manajemen yang baik juga. Belum yang tadi 2 juta umroh. Nah saya pikir dengan adanya peningkatan status dari badan menjadi kementerian itu suatu hal yang positif. Karena saya lihat sini ada itikat dari Pak Prabowo untuk mencoba mereformasi lah penyelenggaraan haji ini, karena kita ketahui tingkat penyelenggaraan haji itu selama setiap tahun itu cenderung naik turun. Ada yang mungkin di tahun sebelumnya bagus, yang ini agak turun. Artinya itu ada lembaga baru ini untuk lebih meningkatkan lah kualitas dari penyelenggaraan haji gitu. Nanti bicara soal masalah biar pengelolaan dananya segala macam itu saya pikir masih kita.